mahasiswa pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, baik dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke nih, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia Dewi Azahra sebagai host pada podcast Biopori kali ini. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian loh, karena kali ini aku ditemani oleh Fadela Siva Andini dan Revina Ratu Maharani. Halo Fadela, halo Revina. Halo Teh Sophie. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, karena sekarang ada podcast yang terbaru, kita bakal ngebahas apa sih? Apa ya? Nah, kalau menurut kalian kita bakal bahas apa sih? Nah, bener banget, karena tanggal 1 Maret kemarin kita baru masuk perkuliahan di semester genap. Jadi untuk topik podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai perkuliahan. Gimana nih, udah pada siap belum? Ya siap lah, harus ya. Oke, aku kasih pertanyaan nih kalau kayak gitu. Boleh. Pertama nih, aku mau nanya dulu nih ke Teh Fadel. Gimana sih rasanya udah masuk perkuliahan semester genap? Oke, pertanyaan yang bagus ya, karena ini mungkin pertanyaan semua orang ya. Karena semua orang yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung merasakan hal demikian gitu. Kalau dari aku sendiri, gimana sih rasanya gitu? Udah masuk lagi secara offline, ya rasanya ada senangnya, ada sedihnya gitu. Senangnya itu kayak gimana gitu? Kalau senangnya itu kan kita udah lama nih, udah hampir 2 tahun lebih, kita tuh gak pernah ketemu sama teman-teman gitu. Padahal kita tuh kan mahasiswa dan juga teman-teman itu sebagai kayak motivator gitu untuk kita semua. Okay. Jadi kalau dari aku senangnya ya karena bisa ketemu dengan teman-teman, ketemu dosen gitu. Terus kalau sedihnya ya tentunya karena kita udah lama di rumah online, tentu saja lebih dekat dengan keluarga. Nah, sekarang udah offline, ya tentunya dengan keluarga kita berpisah lagi gitu. Itu sih yang paling disedihkan karena udah lama banget gitu di rumah gitu sih. Oke, mantep. Jadi agak kaget gitu ya, Teh Fadel? Iya, benar-benar. Kalau misalnya Revina gimana nih? Kalau Revina seneng juga sih Teh bisa ngerasain yang namanya kuliah offline gitu ya. Apalagi kan kita tuh bener-bener maba gitu ya kemarin, terus tiba-tiba langsung online gitu. Alhamdulillah sekarang tuh bisa ngerasain offline gitu, dan bisa ngerasain bener-bener yang namanya mahasiswa gitu. Terus bisa ketemu banyak teman-teman juga gitu ya, meskipun sekarang sedih juga sih karena online lagi gitu, dan yang emang offline tuh cuma praktikum aja. Tapi ya tetap bersyukur gitu, karena meskipun cuma praktikum aja tapi benar-benar bisa ketemu sama temen gitu, dan juga bisa ketemu sama dosen juga. Oke, jadi bisa aku simpulin kalian itu tuh pada seneng ya mau kuliah offline gitu. Bukannya lebih enak online ya, jadi kalian tuh bisa off cam dan terus tidur-tiduran gitu pas lagi perkuliahan. Bener juga sih apa yang dinyatakan oleh Teh Sophie gitu. Karena emang selama perkuliahan online kita tuh kayak leha-leha gak sih? Soalnya iya bener banget. Iya, soalnya kayak gak ada semangat-semangatnya karena teman-teman gak ada. Kita cuma di kamar sendiri gitu, cuma ngedengerin, cuma memahami yang memang harus dipahami gitu. Jadi gak ada asik-asiknya kalau menurut aku sih. Oke, gak ada asik-asiknya katanya, soalnya mengurung terus di kamar ya. Bener banget. Oke, dah lah. Selanjutnya nih, kan setelah lama kalian tuh kuliah online gitu ya, gak pernah ke kampus. Terus tiba-tiba sekarang ke kampus lagi, dan banyak perubahan dari kampus itu. Nah, first impression kalian mengenai kampus 2 yang sekarang katanya udah bagus gitu, ada taman cintanya, waduh, ada angsanya, bener masjidnya udah bagus. Gimana sih? Nah, aku pengen tahu dulu dong dari anak semester 4 yaitu Revina. Oke, terima kasih ya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena aku maba ya, jadi aku juga belum terlalu tahu gimana sih gedung perkuliahan itu awalnya, terus gimana suasana di kampus 2. Pasti awalnya aku juga lihat kayak, oh indah gitu ya, ada tamannya, terus ada angsa, ada ikan-ikan kolam. Cuma karena kita juga tahu lah suasana di kampus 2 tuh kayak gimana, benar-benar gersang banget. Tapi ya sejauh ini mungkin sesuai lah sama ekspektasi aku bahwa dunia kampus tuh ya bagus gitu dan indah gitu sih. Indah katanya. Iya, indah ya bener. Karena kita dulu ngerasain gersang banget. Gersangnya banget, pakai banget pokoknya mah. Oke, kalau menurut Teh Fadel gimana? Oke, kan selama 2 tahun lebih ya kita online gitu, dan sekarang
offline gitu ya. Jadi bisa lihat kampus gua, menurutku wah ternyata banyak banget perubahannya, kayak tadi ya, kayak kata Teh Sophie gitu. Ada masjid yang udah bagus banget gitu. Terus juga dulu mah kan masjidnya itu kayak di apa ya? Di kelas-kelas itu ya, sempit banget. Nah sekarang mukenanya bau. wow, iya benar. Sekarang udah bagus banget, mukenanya udah banyak banget, dan sekarang pun untuk WC-WC-nya gitu ya banyak banget gitu. Itu sangatlah yang kita pengen gitu selama berkuliah di kampus 2. Terlebih di kampus 2 itu kan gersang gitu ya, tadi kata Revina gitu, gersang, emang iya gersang, tapi sekarang dengan adanya kolam ikan Yang terus mulai juga better gitu. iya udah mulai better lah, terus juga banyak pohon-pohon yang memang baru ditanam gitu, sehingga ya lebih sejuk lah ya, lumayan gitu. Alhamdulillah ya sis. Iya, Oke, kan karena tadi udah disebutin juga ya sama Revina bahwa perkuliahan semester ini tuh ada praktikum offline. Nah, berarti kan kalian juga udah pada main ke lab ya. Nah, ekspektasi kalian mengenai lab pendidikan biologi itu gimana sih? Aku mau tanya dulu nih ke Fadela yang baru tadi praktikum. Oke, siap. Tadi baru praktikum genetika sih sebenarnya. Oke. Dan baru pertama kali ke lab. Jadi pertama itu nanya-nanya, ini lab di mana sih? Ini kemana jalan? Ini, aduh pokoknya nanya-nanya ke orang-orang gitu. Saking nggak taunya ya. Saking nggak taunya, udah semester 6 loh aku gitu ya. Tapi belum tahu lab biologi itu sendiri seperti itu. Dan ekspektasi aku, oh kayaknya lab itu bagus ya, elit atau lain sebagainya. Tapi ya mungkin ya, ini mah karena udah lama gitu ya, jadi agak usang gitu karena gak dipakai lama selama 2 tahun lebih itu karena corona itu gitu. Jadi ya mungkin kalau dari aku ekspektasinya seneng mah ya seneng, cuma ya lumayan lah gitulah ya, jadi bisa tahu lah oh ternyata lab itu kayak gini gitu, terus di lab itu ada apa aja, terus kita juga bisa tahu oh iya ternyata ini tuh mikroskop nih gitu, ini cawan Petri nih, oh kayak gitu sih kalau dari. Oke, tapi tentunya pastinya gitu ya, lab biologi ini pasti bermanfaat buat kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi. Tentu itu. Oke, kalau misalnya menurut Revina sendiri udah pernah ke lab belum? Udah Teh. Terus ekspektasi Revina mengenai lab pendidikan biologi itu gimana sih? Mungkin aku sebenarnya nggak terlalu punya banyak ekspektasi atau mengenai lab gitu, karena kan ya mikirnya tuh ya sama aja gitu kayak lab di SMA gitu kan, cuma ternyata ya beda gitu. Alhamdulillah gitu pas pertama kali masuk lab tuh kayak bener-bener ya wow gitu, kagum banget, apalagi kan kalau di kampus tuh alat-alatnya lebih lengkap, terus mikroskopnya juga beda gitu ya, lebih bagus, terus bener-bener gimana ya, pokoknya takjub banget lah gitu sama lab pendidikan biologi tuh. Apalagi bener sih tadi kata Teh Fadel gitu, meskipun kayak kotor gitu kan, banyak barang-barang yang usang juga, tapi ya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi udah pokoknya menakjubkan, speechless ya. Gitu. Siap. Nah, karena tadi kan udah banyak banget ya lumayan kita bahas mengenai perkuliahan. Jadi sebenarnya itu kalian tuh udah siap belum sih masuk semester genap yang sistemnya itu hybrid ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sebenarnya siap gak siap tahu. Soalnya kenapa tuh nggak siapnya? Soalnya gini, kita tuh kan harus ke Bandung dulu, nyiapin segala macam yang emang dari Bandung dulunya dikerumahin lagi gitu selama 2 tahun lebih itu. Dan ternyata sekarang adanya offline gitu, ya ternyata semua si barang-barang tuh pindah lagi nih ke Bandung. Jadi aku tuh bolak-balik banget. Nah itu, jadi siap gak siapnya tuh aku di sana. Terus juga wah semester 6 nih banyak banget gitu ya yang harus dikerjain gitu, apalagi organisasi gitu kan. Bukan hanya kuliah, jadi ya gitu harus bisa pandai-pandai memanage waktu sih kalau dari aku. Oke, kalau misalnya menurut Revina gimana nih? Jadi sebenarnya Revina itu siap gak sih perkuliahan secara hybrid ini? Kalau Revina pribadi mungkin ya siap nggak siap ya, karena kan hybrid gitu, kayak ya ampun capeknya offline gimana sih, tapi kayak pakai baju cuma sekali gitu, besoknya harus dicuci gitu. Ya benar-benar. Terus kalau online tuh jenuh, tapi ya mungkin siap nggak siap kita harus siap gitu, karena keadaannya sekarang juga kayak gini, lagi pandemi gitu. Ya mungkin ya kita berdoa aja gitu, semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya Teh. Amin. Jadi kita juga benar-benar bisa ngerasain kuliah yang sebenar-benarnya kuliah gitu sih Teh. Oke, tapi menurut kalian gitu ya, perkuliahan hybrid ini sebenarnya
bikin lebih capek atau enggak sih? Soalnya kan kita ada 2 sistem gitu ya. Ada offline iya, ada online iya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Mungkin boleh dari Revin dulu ya Teh. Oke. Kalau menurut Revina capek sih Teh, kayak soalnya kan ya kita tuh benar-benar harus bagi waktu gitu, apalagi kayak semisal nih kita ada kuliah offline, ternyata ada kegiatan juga di online gitu, kayak benar-benar harus dibagi gitu fokus kita tuh benar ke kuliah maupun ke kegiatan yang online. Jadi emang capek pikiran iya, terus capek fisik juga iya sih kalau menurut Revina kayak gitu Teh. Oke, capek mental dan Iya, fisik kali betul. ya itu Iya, pasti. bener. Kalau menurut Fadela gimana? Sama aja sih kayak Revina gitu, kita teh harus pandai-pandai untuk memanage waktu karena ini kan hybrid gitu ya. Kadangkala ada suatu kegiatan yang memang bentrok gitu, yang harusnya Google Meet tapi kita tuh harus offline untuk melakukan ke laboratorium gitu, Oke. untuk praktikum. Nah sehingga tadi juga aku ada Google Meet gitu pas praktikum, itulah sangat harus bisa gitu ya Manage manage waktu gitu. Oke, mantap. Nah, tadi kan kalian berdua tuh kayak ngomongin manajemen waktu. Nah, gimana sih cara kalian memanage waktunya itu loh? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Oke, boleh deh dari aku dulu mungkin ya. Kalau dari aku, karena kegiatan aku bukan hanya kuliah aja, tapi organisasi pun dengan mengajar gitu. Kalau aku sendiri bisa pandai untuk membuat schedule gitu. Oh ternyata schedule aku tuh hari ini. Oh ternyata kegiatan aku tuh hari ini tuh harus ini gitu. Jadi kita tahu gitu bahwasannya jam segini harus apa, jam segini harus apa. Terus juga kalau misalkan untuk healing gitu ya, itu kan Healing. perlu gitu ya. Benar. Soalnya kan kalau misalkan gak healing, itu kan mumet gitu ya, stres gitu. Jadi kalau dari aku sendiri harus pandai untuk melakukan schedule dari diri kita sendiri gitu, untuk melakukan kegiatan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, mantap banget nih Fadela. Berarti Fadela udah tahu banget ya diri kamu sendiri gitu. Keren. Kalau misalnya dari Revina gimana? Mungkin hampir sama ya kayak Teh Fadela gitu. Revina juga karena nggak cuma kuliah doang tapi ada organisasi juga. Ya mungkin Revina juga ada Teh yang namanya sama time schedule juga gitu. Jadi dibikin gitu per harinya, hari ini tuh kita harus ngapain nih, terus hari ini ngerjain tugas apa aja nih kayak gitu. Terus kalau misalkan waktunya istirahat tuh kapan dan jam berapa, terus waktunya kita main HP, terus waktunya kita untuk kayak nonton YouTube, nonton drama Korea. Iya, benar, drama 2521 Iya, ya. betul. 2521 itu itu kayak harus. benar-benar harus udah di kita benar-benar dikasih timing gitu. Jadi semuanya tuh terencana gitu. Jadi nggak ada yang ngedadak dan semuanya tuh kayak, terus waktunya kita liburan juga udah ada gitu. Nah hari Minggu tuh kayak benar-benar waktunya untuk kita istirahat gitu. Jadi nggak boleh ada berbau-bau kuliah maupun itu berbau organisasi kayak itu kalau Revina. Waduh, mantep banget Iya. nih time manajemennya. Oke deh, aku juga mau nanya yang terakhir nih. Harapan kalian di semester genap ini tuh apa? Terus apakah harapan itu tuh masih sama seperti sebelumnya ataupun kalian tuh menjadi lebih ambis gitu? Mungkin boleh dari Revina dulu ya Teh. Kalau harapan Revina mungkin ya yang pertama pasti ini semoga pandemi cepat berlalu gitu. Jadi Amin. Jadi biar kita juga bisa kuliah offline, terus bisa ketemu teman-teman, ketemu dosen dan benar-benar tanpa masker ya Teh. Iya, benar, Udah benar. capek banget gitu pakai Aku masker. juga ya. Iya, betul. Terus mungkin semoga ya kedepannya lebih baik lagi gitu, bisa mempertahankan IPK, terus bisa lebih semangat lagi dalam kuliahnya. Mungkin gitu Teh. Oke, mantap. Semangat nih Revina. Selanjutnya nih Teh Fadela, apa sih harapan kamu di semester genap ini? Oke, harapan aku sih tentu saja mudah-mudahan aku sehat sih. Amin. Soalnya belakang-belakang itu aku tuh sering sakit gitu. Jadi aku pengen harapan aku di semester 6 dan selanjutnya bisa lebih sehat lagi. Pun Amin. untuk kita semua yang lagi mengejar ilmu gitu ya, menimba ilmu gitu. Dan mudah-mudahan juga ya saya lebih ambis juga ya, karena Nice, sekarang aku tuh lagi males-malesnya gitu. Nah mudah-mudahan dengan banyaknya tugas yang ada di semester 6 itu bisa membuat saya ambis kembali ya guys ya. Amin. Oke. Berarti tadi tuh banyak banget ya yang kita bicarain, dari mulai time management, terus kampus itu seperti apa, laboratorium pendidikan biologi itu seperti apa, hingga cara kalian memecahkan masalah dari diri kalian sendiri. Tadi juga Fadel nyebutin pengen lebih ambis lagi, soalnya
sekarang udah mulai meletoy gitu ya bahasa gaulnya Iya, meletoy. Semoga Fadel juga lebih ambis dan kita juga lebih ambis lagi. Amin. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari di pendidikan biologi ini juga bisa bermanfaat ya Amin, buat Allahumma kita amin. teman-teman. Oke teman-teman, karena dari tadi kita udah curhat dan mendengarkan keluh kesah di semester genap ini, sepertinya kita sudahi saja dulu ya ngobrolnya. Nggak apa-apa kan ya? Ya, gak apa-apa dong. Oke, makasih banyak ya Teh Fadel, Teh Revina yang udah sempet join nih di podcast HMPB ini. Ya, terima kasih juga ya Teh Sophie. Oke, sukses terus ya buat kalian di perkuliahan semester genap ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Biopori selanjutnya hanya di Spotify dan YouTube HMPB kesayangan kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan saran dan kritik, boleh sampaikan di komentar. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.